Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'bad. Melanjutkan untuk di video yang kedua ini, insyaallah taala kita akan membahas tentang definisi dari isim, ya. Sebagaimana di video pertama telah kita pelajari apa itu al-kalam, yakni kalimat dalam bahasa Arab. Kemudian tersusunnya kalam atau kalimat tersebut disusun dari beberapa kata atau diistilahkan dengan 3 jenis kata. Ada istilahnya isim, ya, yakni kata benda. Ada istilahnya fi'il, yakni kata kerja, dan ada huruf yang namun huruf yang dimaksud di sini adalah huruf yang mempunyai makna atau memiliki arti. Alhamdulillah di video kedua ini insyaallah taala kita akan buat video tentang rincian tentang isim. Apa sih isim itu? Apa cakupan isim, apa pengertiannya. Kemudian kita akan bahas juga nanti setelah ini adalah ciri-ciri isimnya. Meskipun kita tidak tahu artinya, kita akan mengetahui oh ini isim nih. Kita bisa membedakan isim, fi'il dengan hurufnya. Apa kata benda dalam bahasa Arab itu, kemudian mana kata kerja dan mana huruf di dalam bahasa Arab. Namun sekarang kita akan lebih kerucutkan dalam pembahasan isim, ya. Isim di buku kalian sebenarnya ada di buku kalian pada halaman 3. Namun alangkah indahnya kalau kalian langsung mendengar langsung penjelasannya, ya. Isim atau kata benda di dalam bahasa Indonesia, kata benda. Pengertiannya di sini menjadi 3, ya. Jadi 3 Anda simpulkan seperti di buku yang tertera di kitab Muhtarat kalian. Yang pertama adalah isim itu apa sih? Kata yang menunjukkan benda. Semua benda yang kalian lihat, yang kalian rasakan itu adalah isim di dalam bahasa Arab. Nah, kalau kita kerucutkan jadi 3 poin ini. Ada benda padat, ya semisal batu, ya kulkas, kemudian HP, itu semua itu isim kalau dalam bahasa Indonesia, ya. Atau seluruh yang ada di alam semesta ini, seluruhnya adalah makhluk Allah, itu adalah isim. Kemudian kita lihat dengan benda cairnya kayak air, jus, dan tetes mata dan lain-lainnya. Itu disebut juga isim dalam bahasa Arab. Kemudian jadi kata yang menunjukkan, kalau dia menunjukkan kata benda atau benda padat atau benda cair pasti isim. Kemudian dia gas, ya, kayak udara mungkin atau asap demikian atau sejenis gas yang lainnya, kompor gas yang ada gasnya itu juga termasuk isim. Ya, itu yang dimaksud dengan kata yang menunjukkan benda, ya. Kemudian contohnya, kita langsung masuk ke contohnya. Perhatikan poin yang pertama, kata yang menunjukkan benda padat, cair atau gas. Nah, perhatikan contoh dalam bahasa Arab, ma'un. Ya, ma'un ini adalah air, ya, tentunya dia masuk dalam golongan kata benda, ya. Namun dia bukan benda padat dan bukan gas, namun dia benda cair. Nah, pasti ini isim. Ma'un ini isim, kenapa? Karena kata yang menunjukkan benda. Yang kedua, contoh yang kedua, burtukolun atau jeruk, ya, jeruk dalam bahasa Indonesia, burtukolun. Kata burtukolun ini dikatakan isim, kenapa? Karena kata yang menunjukkan benda. Dia benda padat, dia padat, ya. Kemudian yang ketiga, mungkin ini catatan penting di buku, di situ ada contoh ilmu darsun, ya. Ini ilmu adalah diartikan adalah ilmu atau pengetahuan. Nah, sekarang Ustaz, dia kan bukan kata yang menunjukkan benda, padat, cair atau gas, ya. Kalau diistilahkan, ilmu ini adalah dalam bahasa Indonesia adalah kata abstrak, ya. Kata abstrak. Apa kata abstrak, Ustaz? Kata abstrak ini adalah kata yang diketahui maknanya namun tidak nampak wujudnya. Misalkan ilmu, misalkan cinta, ya, cinta, rindu, semua itu adalah kata abstrak, ya. Ya, mungkin bisa dirasakan kehadirannya. Saya orang berilmu itu akan ketahuan, orang pintar itu, oh itu ada ilmunya. Itu bisa dirasakan, namun apa? Nampak nggak ilmunya? Tidak nampak ilmunya. Sebenarnya cinta, perasaan demikian itu hanya bisa dirasakan, namun tidak nampak wujudnya. Itu kata abstrak. Wallahu a'lam bishawab. Makanya dia dikatakan kata benda. Dia memiliki benda, memiliki wujud, namun tidak nampak wujudnya tersebut, ya. Dia masuk dalam kategori kata yang menunjukkan benda, ya, dia sebuah benda. Nama bendanya adalah abstrak. Kemudian pengertian isim yang kedua juga. Jadi isim itu berbicara tentang kata sifat. Jadi kata yang menunjukkan benda, kata sifat. Seluruh kata sifat, seluruh benda itu memiliki sifat. Seluruh karakter manusia, sifat-sifat manusia itu disebut isim dalam bahasa Arab. Contohnya,
kabirun. Kabirun ini artinya besar. Iya, itu sebut kata sifat besar. Nah, dan kata sifat ini bisa dikerucutkan dengan beberapa poin. Di antaranya warna itu termasuk kata sifat, namun saya tidak cantumkan di sini. Warna itu kata sifat dalam bahasa Arab. Bentuknya bulat, kotak, panjang, ya dan lain-lainnya. Kemudian rasa. Rasa itu juga disebut kata sifat di dalam bahasa Arab. Jadi kata sifat ini mencakup beberapa poin yang Anda sebutkan tadi, warna, bentuk, rasa. Ya. Kemudian lihat sogirun, kecil. Sogirun ini kecil, ini disebut kata sifat dalam bahasa Arab. Kemudian nadhifun. Nadhifun itu bersih, clean ya. Sekali lagi nadhifun bersih. Nah, inilah disebut dengan kata sifat. Jadi isim juga itu berbicara tentang kata sifat, kata benda ya, menunjukkan benda. Kemudian yang terakhir adalah isim, pengertian dari isim adalah kata yang menunjukkan waktu. Dia menunjukkan waktu saja. Dia kata menunjukkan waktu, namun bukan sebuah pekerjaan aktivitas, bukan. Ya, hanya isyarat ke waktunya. Contohnya godan. Kalau dalam bahasa Arab, insyaallah ta'ala sanaltaqi godan. Kita akan berjumpa godan. Godan itu besok, ya. Godan itu besok, esoknya, esok harinya. Godan. Ya, ini disebut kata yang menunjukkan waktu. Godan. Al-an, now, sekarang. Al-an artinya adalah sekarang. Ini al-an adalah sekarang. Kemudian amsi, kemarin. Amsi kemarin. Atau kalau kita diulangi, godan esok harinya. Al-an sekarang. Al-an. Atau amsi itu kemarin. Amsi kemarin. Ya, ini yang disebut dengan kata yang menunjukkan waktu. Jadi dia akan berbicara mengisyaratkan sebuah kata yang menunjukkan waktu. Bisa jadi kalau dalam bahasa kita sebentar lagi ya, lahghatan, apa sih itu isim itu sebentar. Atau contoh-contoh yang lain, misalkan bulan depan, 2 pekan depan, 1 menit kemudian, 5 menit kemudian, itu pasti isim karena dia kata yang menunjukkan waktu, isyaratnya ke waktu, namun tidak masuk dalam aktivitas pekerjaan. Ya. Jadi kesimpulan dari isim ini adalah dari segi pengertian adalah kata yang menunjukkan benda, padat, cair atau gas. Ini contohnya ma'un air, burtukolon jeruk, ilmu adalah ilmu yang disebut dengan kata abstrak tadi. Kemudian isim juga itu adalah berbicara atau membahas tentang kata sifat, ya dari warna, bentuk, rasa dan seluruhnya yang kita rasakan itu adalah kata sifat. Kabirun besar, sogirun kecil, nadhifun bersih. Kemudian isim juga berbicara tentang kata yang menunjukkan waktu. Ini godan esok hari, esok, besok, atau al-an sekarang, amsi kemarin. Ya, insyaallah ta'ala sebentar lagi kita akan bahas tentang bagaimana cara mengetahui ciri-cirinya, ciri-ciri isim di dalam Al-Quran, ya, ciri-ciri isim dalam hadis itu supaya ketika kita melihatnya kita akan memahaminya. Insyaallah ta'ala ada sekitar 4 atau 5 ciri-cirinya. Kita akan lanjutkan sesaat lagi.